Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif ISR. Pak Fabi, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas Pak Fabi alternatif atau opsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan ekspor listrik ke negara tetangga dalam mengatasi surplus energi listrik dengan berbagai faktor yang sudah Anda sebutkan tadi. Tapi pertanyaannya adalah ekspor listrik merupakan satu-satunya opsi untuk meminimalkan surplus energi listrik di Indonesia atau ada opsi lain tidak, Pak Fabi? Ya, untuk ekspor itu nggak akan menyelesaikan persoalan oversupply dalam jangka pendek, itu harus dipahami. Lalu kemudian rencana untuk melakukan ekspor listrik, seperti yang saya baca ya, itu antara Indonesia dengan Malaysia, PLN dengan PNB, itu baru akan terlaksana tahun 2028. Dan sementara saat ini dengan masuknya pembangkit 35.000 megawatt yang sedang ongoing, itu oversupply-nya bisa mencapai 40% pada tahun mungkin 35-40% ya pada tahun ini dan tahun depan. Artinya perlu ada solusi yang segera untuk menyeimbangkan permintaan dan juga pasokan. Intinya sebenarnya ada di sana. Bagaimana kita bisa memastikan agar permintaan dan pasokan itu seimbang, karena kalau terjadi kondisi oversupply menyebabkan kondisi finansial PLN memburuk. Kenapa? Karena PLN tetap harus membayar kapasitas yang sudah dibangkitkan, yang sudah terbangun tadi. Ya, nah kalau PLN membayar kapasitas sementara dia nggak bisa menjual, maka yang terjadi adalah kondisi finansialnya akan bermasalah. Ya, kemudian nanti ujung-ujungnya pemerintah yang harus membayar dalam bentuk subsidi atau kompensasi atau apapun, ya. Dan ini menurut saya situasi yang tidak baik untuk PLN, tidak baik untuk pemerintah, dan juga tidak baik untuk masyarakat. Gitu. Nah, oleh karena itu, solusi yang paling efektif tentunya adalah yang pertama yang harus segera diseimbangkan itu adalah pasokannya dulu. Kalau kita mengalami kondisi oversupply karena program 35.000, maka koreksi program 35.000 megawatt ini yang perlu dilakukan. Caranya dengan apa? Saya lihat ada beberapa opsi. Yang pertama, kalau dilihat dari yang sudah konstruksi dan yang belum konstruksi, hitungan saya ada sekitar 7,5 gigawatt yang masih dalam proses perencanaan, pelelangan maupun dalam tahap negosiasi PPA. Kalau 7,5 megawatt ini bisa dihentikan, ya maka kita bisa menghindari kondisi oversupply nanti di 2-3 tahun yang akan datang. Ya, ini bisa dihentikan atau diubah yang tadinya untuk pembangkit thermal, ya PLTGU diganti dengan pembangkit energi terbarukan. 7,5 gigawatt ini saya kira cukup lumayan kalau dibangun ya, mulai dari tahun 2023 nanti ke tahun 2025, karena kemudian kita memastikan ada dua hal. Kondisi oversupply bisa dicegah atau bisa di pembangunan kapasitas energi terbarukan, ya bauran energi terbarukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpres nomor 22 tahun 2017, 23% bauran energi terbarukan, dan juga mix atau bauran pembangkit listrik PLN yang rendah karbon itu menjadi lebih baik. Yang lain adalah demand-nya. Demand-nya adalah juga perlu dinaikkan. Nah, kita tahu bahwa konsumsi listrik mengalami perlambatan, khususnya karena kemarin juga terjadi COVID, ya, aktivitas ekonomi melambat, industri melambat, bahkan ekonomi masih tahun ini pun kita belum tahu akan pulih seperti apa. Kalaupun pulih, apakah pulihnya cepat atau kemudian implikasinya pada pertumbuhan listrik itu seperti apa? Kita masih belum tahu, ya. Artinya apa? Ada risiko di mana 2-3 tahun mendatang setelah COVID selesai, pertumbuhan ekonomi kita nggak akan pulih dengan cepat, termasuk dengan pertumbuhan listrik kita pun tidak akan pulih dengan cepat. Kalau keinginannya sekarang adalah kita bisa tumbuh listriknya 5%, saya kira kita harus mengantisipasi pertumbuhan listrik kita 2-3 tahun terakhir. Baik, Pak Fabi, 4%, gitu. Tidak hanya menghitung 2-3 tahun ke depan, tapi kalau kita berbicara dari sisi masa depan, kebutuhan listrik di Indonesia, dengan skenario pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik, pandemi nanti juga akan selesai begitu Pak, paling tidak terkendali? Ya, ini kan gini, proyeksi kebutuhan perencanaan ketenaga listrikan kita itu dilakukan dalam waktu 10 tahun, ya, dan itu direfleksikan dalam rencana integrasi tenaga listrik, ya, yang saat ini 2021-2030 sedang dibahas. Nah,
Karena kenapa itu perlu dirancang? Karena membangun pembangkit listrik itu tidak bisa, orang Jawa bilang sadet gitu ya, nggak bisa segera dibangun, butuh sekarang, itu kemudian dibangun hari ini bisa menyelesaikan listrik, tidak bisa seperti itu. Pembangkit listrik skala besar tentunya butuh waktu. Oleh karena itu, menyeimbangkan antara proyeksi antara demand dan supply itu menjadi penting dalam rencana tenaga listrik. Kita harus bisa memproyeksikan dengan relatif tepat, ya, pada tahun 2025, 2030 berapa kebutuhan listrik kita, sehingga perencanaan pembangunan kapasitas pembangkitnya itu bisa disiapkan dengan lebih baik untuk menghindari tadi kondisi oversupply. Karena oversupply itu mahal costnya, harganya mahal. Nah, oleh karena itu ini sih exercise yang terus dilakukan. Tapi menurut saya untuk itu kita bisa lihat dulu fokus untuk 5 tahun ke depan sampai tahun 2025. Karena kan proses review dari rencana penyiaran listrik itu juga dilakukan setiap tahun. Ya, ini masalah untuk menggeser proyek aja. Kapan proyek itu akan dilaksanakan, dimulai, kapan dia harus konstruksi, kapan dia harus COD gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan nanti dinamika pertumbuhan tenaga listrik kita, khususnya yang saya tadi katakan dalam 2-3 tahun terakhir, karena terpengaruh dari recovery ekonomi kita pasca COVID. Ya. Pak Fabi, selain melakukan ekspor begitu, pemerintah juga menyebutkan ini akan melakukan relokasi pembangkit existing. Pak Fabi, relokasi existing ini pembangkit yang sudah tua, kemudian ada kemungkinan untuk direlokasi ke tempat yang membutuhkan. Antara lain adalah tempat-tempat yang punya potensi smelter, Pak Fabi. Apakah ini cukup membantu tidak, Pak? Yang pertama, kita harus lihat smelter itu punya siapa. Yang kedua, apakah kemudian smelter yang punya smelter itu memilih untuk membeli listrik dari PLN atau dia memilih untuk membangun sendiri. Ini kan masalah keekonomian dan masalah kehandalan dari smelter. Ya, pertanyaannya apakah kemudian dengan merelokasi pembangkit itu, smelter itu bisa mendapatkan pasokan listrik yang lebih murah atau lebih handal. Jadi saya sendiri masih belum tahu persis ya bagaimana rencananya akan dieksekusi. Kedua, yang harus diperhatikan juga adalah berapa banyak sih yang bisa direlokasi? Apakah cukup banyak? Paling tidak hitung-hitungan kami ada lebih dari 10-11 gigawatt ya pembangkit-pembangkit yang sudah usianya paling tidak di atas 20 tahun, bahkan lebih ya, 20-an gigawatt pembangkit listrik yang sudah di atas 20 tahun. Apakah ini semua akan direlokasi atau fokus pada yang sudah di atas 30 tahun? Kita tahu ada sejumlah pembangkit di atas 30 tahun, mungkin sekitar 5-7 gigawatt ya, kalau saya tidak salah. Nah, apakah itu yang akan direlokasi? Jadi, itu pun untuk relokasi, ya, artinya kemudian harus dismantling dulu, baru kemudian dipindah ya ke lokasi, dan menurut saya mungkin tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan kondisi oversupply. Kalau kita bicara, kalau pemerintah memperkirakan oversupply PLN kira-kira average sekitar 40%, itu artinya oversupply-nya itu mencapai di atas 20 gigawatt. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau di atas 20 gigawatt, kalau misalnya yang bisa direlokasi itu hanya 500 megawatt, ya nggak efektif, nggak sama seperti tadi saya katakan. Kalau misalnya yang kemudian mau diekspor itu hanya kapasitas 600 megawatt, itu pun tidak penuh, tidak terlalu menyelesaikan persoalan kalau kita bicara oversupply yang 40% yang sampai kira-kira kisarannya ya 15-20 gigawatt. Baik, kesimpulannya tadi pemerintah sudah mulai harus berhitung begitu ya Pak ya, bagaimana dengan sisi kebutuhan, kemudian juga proyek-proyek pembangunan PLTU SAR ini mungkin bisa direvisi tadi, dialihkan kepada energi baru dan terbarukan, kemudian juga berbagai macam pertimbangan lainnya begitu Pak Fabi. Terima kasih Pak. Dan yang penting satu lagi yang terakhir, saya kira perlu dipikirkan opsi untuk melakukan renegosiasi dengan PLTU yang sudah mungkin di atas 20 tahun untuk menurunkan capacity factor. Dan pembangkit-pembangkit yang baru itu juga untuk di-delay gitu, untuk waktu commercial operation date-nya. Baik, Pak Fabi, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih Pak Fabi, sehat selalu Pak.
Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita, berbincang bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas menilik peluang untung surat utang pemerintah di 2021. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.